Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ayu sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum dan teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang civil law. Saya, Ibu Divanain, sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini dengan anggota sebagai berikut. 1. Ibu Divanain, 2. Hidayah, 3. Nabila Ahfaini, 4. Amel Hadia, 5. Anissa Zafira, 6. Salsalina, 7. Sherly, 8. Mega. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman-teman saya sebagai berikut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsalina Brutarigan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian civil law system. Civil law system adalah bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum civil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan dan jurisprudensi. Negara-negara penganut civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan dan sering disebut sebagai civil law yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad 6 sebelum Masehi. Halo teman-teman semuanya, saya Mega Oktavina Boki. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik civil law. Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem hukum civil law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi. Sistem civil law mempunyai 3 karakteristik, yaitu 1. Adanya kodifikasi. 2. Hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama. 3. Sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Anissa Zafira Safidra. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum civil law berupa 1. Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang 1945. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan, yaitu hukum kebiasaan masyarakat pribumi dengan memasukkan juga unsur-unsur hukum yang berasal dari sistem hukum civil law. Yang ketiga, jurisprudensi, yaitu putusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Pembagian civil law system. Dalam perkembangannya, sistem hukum ini mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara, serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara. Yang kedua, hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antar individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya. Dalam sistem hukum ini, hukum privat juga lebih ditujukan pada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik, hukum tentang orang, hukum perjanjian, dan tentang perbuatan melawan hukum. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Ahfaini. Di sini saya akan menjelaskan tentang segi positif civil law. Segi positifnya adalah hampir semua aspek kehidupan masyarakat serta sengketa-sengketa yang terjadi telah tersedia undang-undang atau hukum tertulis, sehingga kasus-kasus yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah. Di samping itu, dengan telah tersedianya berbagai jenis hukum tertulis akan lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyelesaiannya. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Melia Dea Krisnarianti Mamhermain. Di sini saya akan menjelaskan tentang segi negatif dari civil law. Banyak kasus yang timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman dan peradaban manusia. Tidak tersedia undang-undangnya sehingga kasus ini tidak dapat diselesaikan di pengadilan. Hukum tertulis pada suatu saat akan ketinggalan zaman karena sifat statisnya. Oleh karena itu, sistem hukum ini tidak menjadi dinamis dan penerapannya cenderung kaku. Karena tugas hakim hanya sekedar sebagai alat undang-undang. Hakim taubahnya sebagai abdi undang-undang yang tidak memiliki kewenangan melakukan penafsiran guna mendapatkan nilai keadilan yang sesungguhnya. Jadi kesimpulannya adalah sistem hukum Eropa kontinental merupakan
Suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum yang dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai sistem civil law. Sistem civil law mempunyai 3 karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada presiden, sehingga undang-undang menjadi sumber hukum terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti normal dalam sistem hukum civil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan, dan jurisprudensi. Demikian makalah dari kelompok 6, semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kritik dan saran yang ingin disampaikan, silakan sampaikan kepada kelompok kami. Apabila ada terdapat kesalahan, mohon dapat dimaafkan dan memakluminya. Tentunya, kelompok kami dalam menulis makalah akan terus memperbaiki makalah dengan mengacu pada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya.